Hai, balik lagi di channel Gadget Rise. Di sini aku mau mereview atau membahas sedikit tentang Asus, di mana Asus tahun 2022 itu meluncurkan smartphone mereka yang dimana menyasar pada pengguna semua kalangan premium ya, dimana perangkat terbarunya waktu tahun 2002 Asus ini itu membuat perangkat ini dimensinya lebih ramping atau compact gitu ya dibandingkan dengan beberapa perangkat sejenisnya, dimana perangkat tersebut yaitu bernama Asus Zenfone 9 yang memiliki slogan Compact Size Big Possibility. Untuk spesifikasi dari smartphone Asus Zenfone 9 ini dibekali oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, kemudian CPU-nya sudah octa-core, GPU-nya menggunakan Adreno 730. Untuk memori internalnya sendiri itu ada yang menggunakan 128 GB dan 256 GB, dan RAM-nya juga bervariasi, ada yang mulai dari 6 GB, kemudian ada yang 8 GB, dan yang terakhir ada 16 GB. Untuk baterainya sendiri itu sudah menggunakan 4300 mAh dengan 30 watt charger hypercharge, kemudian juga operating sistemnya juga sudah Android 13, dimana untuk UI-nya sendiri menggunakan Zen UI 9. Kemudian bobot dari HP-nya ini ya kurang lebih 169 gram. Sebelum lebih jauh untuk mereview Asus Zenfone 9 ini, mari kita unboxing apa sih yang kita dapat dari saat kita membeli Asus Zenfone 9 ini. Dimana Asus juga masih memberikan sebuah earphone pada kotak penjualannya, dan juga terdapat charger dengan kabel USB Type-C serta backcase warna hitam dari Asus Zenfone 9. Ini teman-teman bisa lihat penampakannya seperti yang teman-teman lihat di layar. Untuk desain Asus Zenfone 9 ini, dimana di bagian belakang Zenfone 9 ini memang berbeda dari kebanyakan smartphone yang ada, dimana Asus menamakan desainnya ini sebagai high grip texture, dimana bagian belakangnya terasa cukup kasar dengan bahan polimer, dimana hal ini membuatnya tidak licin dan nyaman untuk digenggam dan dapat menahan minyak dari sidik jari kita, teman-teman. Layar pada Asus Zenfone 9 ini sudah menggunakan Super AMOLED dengan refresh rate 120 Hz, dimana dengan dimensi 5,9 inch ini juga sudah terlindungi dengan Gorilla Glass Victus. Tapi di sini saya saranin sih teman-teman tetap menggunakan tambahan tempered glass untuk menjaga supaya tidak gampang tergores atau lecet, atau waktu jatuh mungkin ya kita kan nggak tahu keadaan bro. Untuk desain bentuk kamera dari Asus Zenfone 9 ini cukup kekinian, dimana ada dua bundaran tanpa kotak di bagian belakang smartphone ini. Yang teman lihat pertama itu bundaran atas merupakan kamera utama, dan yang bawah adalah kamera wide angle, dimana di samping bundaran yang atas itu yaitu adalah lampu LED untuk membantu pengambilan gambar dan bisa digunakan sebagai center. Untuk bodi Asus Zenfone 9 ini sudah dilengkapi dengan IP68, dimana ini tahan akan debu dan air hingga mungkin sekitar 1,5 menit sampai 30 menit. Nah, pada sisi bagian atas dari Asus Zenfone 9, kita dapat menemukan mikrofon kedua dan juga audio port 3,5 mm, di mana speaker kiri juga pada perangkat ini ditaruh bersamaan dengan speaker untuk menelpon. Kemudian sisi sebelah kanan terdapat tombol power dan volume, dan bagian bawah yang terakhir bisa ditemukan slot SIM dan mikrofon utama serta port USB Type-C dan speaker. Pada perangkat Asus Zenfone 9 ini sudah upgrade menggunakan sistem operasi Android 13, yaitu Android Tiramisu, yang dimana dipadu dengan antarmuka dari Zen UI versi 9,5-nya Asus. Asus Zenfone 9 ini juga sudah tercover jaringan 4G LTE dan juga sudah tercover dari jaringan 5G. Nah, selain itu juga Asus Zenfone 9 ini didukung Fast Connect 6900. Hal ini juga membuat jaringan WiFi 6E juga sudah didukung di perangkat ini. Untuk
kamera sendiri Asus Zenfone 9 juga menggunakan sensor Sony IMX yang memang terkenal mampu menghasilkan gambar-gambar yang sangat apik, di mana Asus masih mempercayai sensor buatan Sony ini di setiap perangkat premium yang mereka keluarkan. Sony IMX766 melekat pada sensor utamanya, di mana Sony IMX363 dengan resolusi 12 megapiksel itu pada kamera wide angle, dan yang terakhir Sony IMX663 dengan resolusi 12 megapiksel pada kamera depannya. Dan semua kamera yang ada pada Zenfone 9 ini memiliki kemampuan autofocus. Kamera utamanya pun juga mampu mengambil gambar dengan bagus dan tajam. Kontras yang dihasilkan juga cukup tinggi serta warna yang akurat. Saya juga tidak menemukan noise yang mengganggu pada pengambilan gambar di Asus Zenfone 9 ini. Kamera ultrawide-nya juga dapat mengambil gambar dengan cukup bagus dan cukup tajam. Namun, memang IMX363 ini memiliki kelemahan untuk menghasilkan noise pada bayangan dan saat cahaya rendah. Selain itu, gambar yang dihasilkan memang memiliki warna yang cukup akurat dan dynamic range-nya juga cukup baik. Asus juga mengedepankan fungsi OIS dan EIS yang dinamakan hybrid gimbal. Hasilnya memang cukup memuaskan, di mana video yang dihasilkan mampu distabilkan pada saat bergoyang. Sayangnya, Asus hanya membuat teknologi gimbalnya hanya pada kamera utama. Hal tersebut membuat kamera ultrawide-nya tidak memiliki OIS dan hanya EIS saja. Namun sayang, ada beberapa kelemahan, di mana seperti AA-nya untuk bagian bokeh pada kamera ini memang harus ditingkatkan lagi oleh Asus, karena masih banyak terdapat kekurangan seperti salah deteksi latar belakang dan ujungnya yang tidak rapi. Nah, untuk experience bermain game menggunakan Asus Zenfone 9 ini, memang bagi teman-teman yang punya jemari kecil, sepertinya perangkat ini akan terasa nyaman, karena jika teman-teman jemarinya agak besar, pasti akan kurang pas, karena layarnya terasa kurang besar, teman-teman. Untuk menguji Asus Zenfone 9 ini, saya akan menggunakan dua game yang haus akan daya, yaitu ada Genshin Impact dan PUBG Mobile. Keputusan Asus untuk menggunakan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini memang tepat, di mana game Genshin Impact bisa berjalan di atas 46 fps, dan juga Genshin Impact bisa berjalan pada frame rate 59 fps secara stabil pada profile high. Saya bisa memainkan game ini dengan waktu yang lama dengan nyaman karena panas yang dihasilkan tidak terlalu mengganggu. Untuk PUBG sendiri bisa berjalan dengan lancar dengan profil HD Extreme, di mana game ini hanya dapat dijalankan pada 60 fps saja. Padahal Asus ROG Phone 6 sudah mendukung 90 fps. Saya bisa memainkan game ini dengan nyaman pada gambar yang bagus. Untuk pengujian baterai 4300 mAh-nya Asus Zenfone 9, saya menggunakan metode menonton video dengan resolusi 1080 pixel, yang dimana diputar secara terus-menerus. Kebiasaan teman-teman yang selalu nonton TikTok dan mungkin video YouTube, Instagram Reel mungkin. Nah, di sini Asus Zenfone 9 bisa bertahan hingga 17 jam 3 menit. Dimana saat sudah mencapai 0%, saya langsung mengisi baterainya dengan menggunakan charger bawaan dan berada pada mode hypercharge 30 watt. Smartphone ini dapat diisi hingga penuh dalam waktu sekitar 1 jam 15 menitan lah. Nah, untuk kesimpulannya dari kinerja, perangkat Asus Zenfone 9 yang satu ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Cepat dalam penggunaan Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini memang tepat pada perangkat yang ramping ini, karena mampu menjalankan segala game dan aplikasi dengan lancar tanpa masalah. Daya tahan baterainya juga bisa diandalkan karena bisa mencapai pemakaian 2 hari. Pengisian baterainya juga lumayan cepat, bisa dilakukan setelah bangun tidur dan akan selesai saat ingin berangkat bekerja. Dengan kamera yang serba menggunakan sensor Sony IMX, sudah pasti membuat Zenfone 9 kita bisa diandalkan untuk mengambil gambar sehari-hari. Sayangnya memang walaupun sudah memiliki kamera ultrawide, perangkat ini tidak memiliki kamera tambahan seperti telefoto. Perangkat ini juga cocok untuk dipakai mengambil gambar pada saat di kolam renang karena memiliki sertifikasi IP68.
Bodinya juga cukup ramping, bisa teman-teman pakai dengan menggunakan satu tangan saja. Untuk varian Asus Zenfone 9 ini ada berbagai macam seri dari internal dan RAM-nya. Jadi di sini saya akan melampirkan referensi harga terkini di 2023. Mungkin ini akan membantu teman-teman sebagai acuan informasi dari harga terkini Asus Zenfone 9. Semoga informasi ini memberikan informasi yang cukup untuk teman-teman mengenai Asus Zenfone 9. Terima kasih.